Siang hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Ustadz Tamimullah. Beliau ini akhir-akhir ini YouTube-nya menjadi trending seperti itu. Dan yang menarik dari YouTube beliau adalah pembahasannya mungkin sebagian netizen Indonesia itu kaget dengan tema YouTube yang disuguhkan oleh Mahat At-Tamimi seperti itu. Nah, saya pun penasaran mengapa kok beliau membahas hal-hal yang seharusnya tidak harus dipublikasikan seperti itu. Itu kan pandangan kita atau saya sebagai orang awam. Jadi sekarang saya akan bertanya langsung kepada beliau. Akhir-akhir ini jenengan ini sudah hampir sebulan sepertinya YouTube Mahat At-Tamimi ini pembahasannya adalah mengenai pembahasan masalah Mr. Johnny, kemudian Mr. V, Mr. P, ya dan macam-macam ini Ustaz. Ini ada juga yang kontroversial ini, yang malah ya komen-komen gak enak seperti itu. Gimana Ustaz itu? Oke, terima kasih. Jadi dalam dakwah itu Faisal, pasti ada pro dan kontra. Kamu mau berbicara tentang akhlak, ada pro dan kontra. Berbicara nahwu, sharaf, tata bahasa, ada pro dan kontra. Berbicara tentang kebijaksanaan, ada pro dan kontra. Kamu berbicara syahwat pun juga ada pro dan kontra. Itulah itu. Artinya setiap orang tidak semua pasti setuju seperti itu. Katanya Imam Asy-Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari restu manusia itu adalah sebuah puncak yang gak akan pernah bisa digapai. Kemudian bagaimana dengan urusan YouTube, kondisi kajian? Iya, betul itu. Qurratul Uyun. Qurratul Uyun atau Fathul Izar, Asrarul Jima atau Asrarul Jima atau kajian-kajian yang lain. Kenapa harus di situ? Kenapa harus di situ? Terus kalau saya tanya balik, terus di mana? Ya artinya masyarakat kan masih, atau netizen lah, itu kan menganggap itu tidak perlu dibahas seperti itu. Tidak perlu dibahas itu kan bagi tidak mereka perlu dibahas yang di publik maksudnya. Tidak perlu dibahas di publik itu, terus mau dibahas di mana? Ya mungkin person ke person atau person ke person. Iya, atau sifatnya mungkin privasi dan bisa saya mengajarkan orang ribuan dengan person ke person? Bisa kalau satu-satu. Satu-satu. Nggak bisa ya, kalau apalagi PPKM nggak bisa ya. Gimana? Nggak bisa. Nggak bisa jawab kan? Nggak bisa. Artinya kita tidak boleh membatasi orang untuk tahu. Sudah. Bagaimana dengan urusan seksologi atau pendidikan jima, edukasi tentang seksual? Itu juga penting. Apa buktinya? Karena ternyata di YouTube itu banyak konten-konten yang juga berbau pornografi, tapi tanpa dipayungi dengan keilmuan, tanpa ada piranti keilmuan. Akhirnya ya liar. Ini ada efek negatif kepada jiwa-jiwa pemuda, khususnya kalangan milenial. Kemudian di channel Mahat At-Tamimi saya menyajikan itu berbasis data, berbasis kitab. Kadang dari kitab Qurratul Uyun, Fathul Izar, Asrarul Jima, dan juga makalah Arabiyah dari beberapa situs Arab atau situs kesehatan. Itu adalah edukasi. Paham? Ketika berbicara edukasi, maka di situ ada nilai-nilai pendidikan dan kebaikan yang mau ditanamkan, khususnya bagi mereka yang belum paham. Dan targetnya lebih mengena ketika saya masuk ke YouTube. Paham? Daripada kemudian saya tidak menjelaskan ini, orang malah melanggar di sana hanya gara-gara ketidaktahuannya. Istri tidak puas hanya gara-gara ketidaktahuannya suami, atau suami tidak puas hanya gara-gara ketidaktahuannya istri. Kan kasihan. Siapa yang mau ngajarkan? Memang tidak semua kiai, tidak semua ustadz mengajarkan ini lebih detail, ya kan? Seperti itu. Kalau mungkin di channel saya, ya sebenarnya nggak detail, itu cuma di model tematik saja biar lebih gampang dipaham. Seperti itu ya? Seperti itu, Faisal. Terus bagaimana perasaan jenengan secara pribadi? Karena kan
ketika kita membahas sesuatu yang mungkin tidak semua netizen itu nerima, kan pasti ada efek perasaan seperti itu. Oh gitu. Iya, misalnya Apakah merasa manfaatnya berat? apa berjenengan, Manfaatnya apa? iya, Oke. terus dampaknya gimana, kan seperti itu. Ada yang menjadikan penguat bagi saya. Nah, Di dasarnya. antaranya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, Beliau mengurai tentang jima, seksual, bahkan urusan alat reproduksi sangat detail dalam kitab Nawadirul Aik fi Ma'rifatin Nik dengan detail. Kalau sekali berimam Jalaluddin As-Suyuti menyusun kitab dengan dahsyat, lengkap, detail, kemudian kita siapa dibandingkan beliau? Sok-sokan kemudian tidak mau menjelaskan. Siapa? Alasannya apa? Wong beliau sekaligus mujaddid, mau menjelaskan kepada umat. Kemudian saya tidak mau menjelaskan apa alasannya. Satu. seperti itu ya. Ada lagi juga di situ karyanya Kamal Bashar. Kalau nggak salah namanya kitab Ruju' Syekh ila Siba. Kembalinya orang tua kepada masa muda. Ini adalah solusi konkret untuk umat. Bukan berarti saya tidak mau berbicara tentang ihya. Ihya juga ada jadwalnya. Coba dicek di playlistnya Ma'had At-Tamimi. Apa isi jima terus? Nah, di situ ada kajian nahwiyah sarfiyah dari awal. Bisa dikatakan lengkap. Ada juga sebagian alfiyah yang terekam taruh di situ. Ada kitab Ibanatul Ahkam. Ada kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada kitab Ihya Ulumuddin. Ada kajian fikih tematik. Ada kajian bahasa Arab. Gitu. Oh, jadi memang Ma'had At-Tamimi ini konten YouTube yang udah terjadwal kitabnya ya Ustaz ya. Kalau terjadwal kitabnya ya, cuma sekarang santrinya kan sedang liburan yang banyak itu kan. Sehingga santri-santri tua yang masih ngaji ke rumah itu, kalau santri-santri tua itu biasanya diajari nahwu sorof, tidak begitu ya. nyambung kadang. Santri tua itu sudah menikah itu ya. Sudah menikah dan punya anak. Ada juga yang sedang pegang HP. Ada yang juga pegang HP seperti itu ya. Dan yang pegang HP juga sering ngaji itu. Sering ngaji itu. Iya, sering gitu. ngaji itu. Artinya begini, kepada teman-teman, ketika ada ustadz atau kiai atau tokoh mengajarkan tentang kajian seksologi atau kajian jima dalam perspektif Islam atau dalam perspektif kitab ini, kamu tidak usah kaget dengan hal itu. Seperti itu ya Ustaz. Gitu loh. Karena kalau mau dicek, dilihat di channel saya, kamu akan menemukan redaksi kitab. Tidak akan menemukan urusan wanita-wanita bergoyang, nggak ada di situ. Saya memaparkan data sesuai dengan yang ada di kitab, setidaknya bisa diambil manfaat. Seperti itu ya Ustaz ya. Paham. Oke. Terus terakhir ini Ustaz, sebelum saya tutup, kira-kira saran jenengan ini untuk yang komentar buruk lah. Itu seperti apa? Gak ada orang komentar buruk Nggak bagi ada, saya. sampai Bagi nggak saya tidak ada orang buruk di muka bumi ini. Yang Insya mengkritisi mungkin itu. yang ada mungkin tidak sepemahaman secara pemikiran. Ya tidak apa-apa, dia tidak punya tidak sama secara pemahaman dengan saya, tidak apa-apa. Gitu. Itu biasa. Ada yang mungkin mengomentari, ini kan anak kecil sudah tahu. Mungkin, atau mungkin dia mengomentari, lu gimana dengan anak-anak kecil? Kok ini malah dikaji? Sebenarnya pertanyaannya yang salah kitabnya atau kajiannya atau orang tuanya, kenapa anak kecil dikasih YouTube dan tidak dikontrol? Atau mungkin yang komentar kurang baik itu karena belum nonton mungkin. Karena mungkin belum nonton, belum gitu loh. sampai selesai. Padahal thumbnailnya juga kadang cuma pisang. Iya, Terus salahnya iya. pisang apa buah-buahan? Kadang Iya. juga kerang. Iya. Gitu loh. Iya. Kadang juga mungkin durian. Iya. Jadi bagi yang komentar buruk karena belum kenal aja, Karena belum kenal gitu belum. kan. Coba dibuka itu ketemu teks Arab. Akhirnya bingung. Seperti itu. Terima kasih banyak Ustadz sudah punya waktu buat konten channel ilmu ini. Siap. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.